menjelaskan tentang speech edge. And then speech edge is speaker perform when they make and utterance are called speech edge by John Austin. Oke. In a speech edge, di dalam speech sendiri terbagi dalam 3 hal. Yang pertama adalah locutionary act. What the meaning of locutionary act? Locutionary act is the basic act of utterance of producing a meaningful linguistic experience. Well, form utterance usually have a purpose. For example, yang dimaksud dengan locutionary ini adalah tindakan yang akan kita lakukan tetapi masih dalam kita punya mind, dalam kita punya pikiran. And then second adalah electionary act. Electionary act ini utterance is produced with some function in mind, thus it has a so-called communicative force. Jadi maksudnya dengan electionary act ini yang tadi di dalam otak kita, mind kita, tindakan yang ingin kita sudah olah dan kita katakan itu masuk dalam electionary act karena kita sudah mengucapkan, kita sudah produce apa yang tadi kita pikirkan. Dan the third atau the last is perlectionary act. What the meaning of perlectionary act? Perlectionary act ini adalah the utterance should have an effect on the listener if just made some cooks. If the listener interprets the utterance as a statement, he could read by appreciating the smell. The listener could also interpret the utterance as an offer and feel invited to try one. The meaning of perlectionary acts is, jadi dari perlectionary acts ini, apa tindakan yang tadi yang kita ucapkan setelah locutionary act, kemudian kita sampaikan kepada someone atau seseorang dan dia melakukan itu, berarti terjadilah speech edge yang kita mau. Contoh gampangnya atau contoh mudahnya, misalnya kita di dalam kelas, terus kemudian saya mengatakan, Haisa, buka pintunya dong, saya bilang gitu. Ketika saya menyuruh Haisa buka pintu, di dalam otak saya, di dalam saya punya pikiran, itu saya baru berpikir, itu sudah masuk dalam lectionary act. Ketika saya ungkapkan Haisa tolong buka pintunya, itu berarti sudah masuk lectionary act. And then the final is lectionary act. Ketika Haisa berdiri dan membuka pintu, berarti apa yang saya katakan, apa yang saya ingin sampaikan itu terjadi, goalnya dapat dan Haisa berdiri untuk membuka pintu. Baiklah, itu penjelasan singkat dengan contoh yang mudah, semoga mudah dipahami. Berikutnya kita masuk di facility condition. Nah, di sini ada pengertiannya. Selain itu, saya ambil dari seorang ahli bernama Austin. Menurut Austin mengatakan bahwa dalam menggunakan tindak tutur, seorang harus memenuhi syarat-syarat tertentu tentang perbuatan yang diucapkan. Dapat ini misalnya saya mengucapkan engkau adalah suami dan engkau sebagai suami dan istri. Nah, jenis ucapan ini hanya diakui secara valid sebagai tindak tutur yang tepat jika pembicara memenuhi syarat-syarat yang diperlukan untuk dapat memfasilitasi konteksnya. Ucapan seperti ini biasanya digunakan oleh seorang pendeta atau seorang pemuka agama untuk mengucapkan pernikahan antara pria dan wanita. Jadi selain pemuka agama atau pendeta, ia tidak bisa berhak untuk mengatakan kalimat saya mengucapkan engkau sebagai suami dan istri. Maka ucapan semacam ini harus dibawa ke pesta pernikahan, misalnya di gereja atau tempat-tempat ibadah lainnya seperti masjid dan lain-lain. Misalnya hak istimewa seorang pendeta, misalnya dia tidak punya hak istimewa apapun untuk menikahkan orang, berarti dia tidak bisa menikahkan orang, dia tidak mempunyai kewenangan untuk menikahkan orang. Ucapan semacam ini tidak diakui sebagai penggunaan tindak tutur yang tepat atau memiliki maksud yang berbeda. Jadi ketika misalnya kita menonton film Indosiar, di situ biasanya ustadz menikahkan seseorang pemain sinetron tersebut. Nah, dalam dunia nyata mereka bukan suami istri, walaupun secara film mereka adalah suami istri, tapi ketika di dunia nyata mereka bukan suami istri, seperti itu. Nah, di sini juga ada technically known as
facility condition yang baru saya sampaikan, general condition, content condition, preparatory condition, and the last essential condition. Kondisi konten profesional menjelaskan tentang gaya lokasi, menentukan kondisi yang dapat diterima atau berkenan dengan konten profesional. Dengan kata lain, itu adalah kondisi yang diusulkan dari pembicara atau pendengar. Kondisi persiapan yang di poin keempat, dalam upaya melakukan tindak tutur atau tindak ilokasi yang tepat, pembicara harus memiliki keyakinan tertentu tentang tindakan atau kondisi pembicara, dan juga pembicara dituntut memiliki kekuatan otoritas atas pendengarnya. Lanjut di kondisi ketulusan, essential condition, dalam melakukan tindakan yang tepat, pelaku harus memiliki sikap psikologis tertentu terkait dengan isi profesional ucapannya. Misalnya, ketika seorang berjanji, pasti ada niat untuk menepati janji tersebut. Ada kondisi esensial yang tadi, yang nomor 5, kondisi esensial suatu ucapan yang berkaitan dengan niatnya untuk membuat pendengar melakukan tindakan yang diinginkan. Misalnya, saya menyuruh Haisa mengambil spidol. Nah, di situ saya menginginkan bahwa Haisa mengambil spidol, seperti itu. Itu saja dari facility condition. Selanjutnya kita masuk di the performative hypothesis. Di sini saya akan jelaskan dulu pengertian tentang the performative hypothesis. Hipotesis performatif adalah upaya untuk membuktikan bahwa bahasa adalah alat untuk bukan hanya mengatakan sesuatu, tetapi juga untuk melakukan sesuatu. Contoh, saya akan menyurati Anda minggu depan. Jadi di sini dia bukan hanya mengatakan, tetapi dia juga melakukan sesuatu. Saya akan menyurati Anda minggu depan. Ya, kenyataannya saya memang akan menyurati Anda minggu depan, seperti itu. Contoh lain, saya akan pergi berbelanja di pasar. Saya bukan hanya sekedar mengatakan bahwa saya akan pergi berbelanja di pasar, tetapi saya juga akan pergi berbelanja di pasar karena stok makanan saya mungkin sudah kehabisan, seperti itu. Jadi selanjutnya kita masuk di speech art classification. Di sini ada according to Shirley, ada tahun 1979 mengemukakan bahwa tindak tutur terdiri dari 5 kriteria umum. Yang pertama, declaration, representative, expressive, directive, and commissive. Saya jelaskan declaration adalah perbuatan yang membuat isi proposisional sesuai dengan kenyataan. Untuk melakukan deklarasi secara efektif, pembicara harus memiliki hak kontekstual khusus yang memungkinkan untuk melakukan deklarasi kontekstual juga. Misalnya, jika seorang pendeta atau pastor atau misalnya ustadz mengatakan, saya nikahkan misalnya Joshua dengan Renta, misalnya saya nikahkan kakak Joshua dengan Renta, kalian resmi menjadi, di sini kalian resmi menjadi suami istri. Maka pendeta atau pastor dalam konteks pernikahan memiliki hak otoriter untuk menikahkan mereka. Ketika si pendeta atau pastor mengucapkan pernikahan dalam ibadah pemberkatan, maka mereka resmi sebagai pasangan suami istri, sehingga status mereka berubah dari yang lajang menjadi suami istri yang sudah sah menikah. Sebaliknya, jika pembicara bukan pendeta, pastor atau ustadz atau pemuka agama yang lain, mereka tidak memiliki hak untuk menikahkan orang lain. Ucapan tersebut tidak efektif atau tidak sah, seperti itu. Kita lanjut di tindak tutur komisif. Tindak tutur komisif adalah tindak tutur yang berkomitmen pada tindakan masa depan. Tindak tutur jenis ini menunjukkan niat penutur di masa depan yang diwujudkan di kemudian hari. Contohnya seperti, saya akan ke rumahmu malam ini. Saya akan ke rumahmu malam ini. Nah,
contoh ini menunjukkan bahwa saya memang akan datang malam ini ke rumahmu, seperti itu. Contoh, kita masuk lagi di ekspresi tindak tutur yang menunjukkan ekspresi penutur melalui ucapan. Jadi misalnya ketika secara tidak sengaja saya menumpahkan kopi pada baju Haisa, saya akan meminta maaf dan menunjukkan ekspresi penyesalan. Jadi maaf, kata maaf adalah wujud penyesalan bahwa tadi saya telah menumpahkan kopi atau teh di baju Haisa gitu. Masuk di direktif. Jenis tindak tutur ini bertujuan agar orang yang melakukan sesuatu yang diinginkan pembicara. Misalnya contoh, tadi Mei menyuruh Feni mengambil absen. Kemudian Feni pergi mengambilnya. Nah, di sini Feni telah melakukan sesuatu, telah melakukan apa yang diinginkan si penutur tersebut. Seperti itu. Oke, kita akan lanjut pada direct and indirect speech act. Di dalam tindak tutur secara langsung dan tidak langsung ini berbeda. Perbedaannya ada pada the structure dari direct and indirect speech act ini. Nah, yang pertama adalah declarative atau statement. The second is interrogative atau question, and then imperative atau request. Nah, di sini untuk kita membedakannya yaitu kita lanjut pada the example dari direct and indirect speech act ini. Nah, di sini ada contohnya yaitu you wear a mask. Dan contoh interrogatifnya yaitu do you wear a mask? And imperative wear a mask. Nah, di situ itu kita bisa membedakan. Seperti yang tadi saya bilang, deklaratif itu digunakan untuk membuat statement. Nah, itu merupakan contohnya yaitu you wear a mask. Nah, di sini untuk interrogatifnya do you wear a mask? Nah, itu contoh dari interrogatif. Dan untuk imperatifnya yaitu wear a mask. Itu sebagai contoh dari direct and indirect speech act. Nah, di sini juga untuk kita membedakan tindak tutur secara langsung dan tidak langsung itu biasanya a declarative used to make a statement is a direct speech act. Nah, jika deklaratif digunakan untuk membuat pernyataan itu adalah merupakan tindak tutur secara langsung. Nah, jika deklaratif digunakan untuk membuat sebuah request atau permintaan itu merupakan sebuah tindak tutur secara tidak langsung atau indirect speech act. Nah, pada umumnya indirect speech act are generally associated with greater politeness in English than direct speech act. Jadi pada umumnya tindak tutur secara tidak langsung itu lebih sopan dibandingkan dengan tindak tutur secara langsung. Oke, selanjutnya kita akan lanjut pada speech event. Apa sih itu speech event? Speech event, the circumstance surrounding the utterance which include other trans speech event is an activity in which participant interact via language. Nah, jadi speech event adalah aktivitas peserta yang berinteraksi melalui bahasa dengan beberapa cara yang konvensional. Oke, kita lihat langsung pada example dari speech event ini. Ya, Hai Sa, What's up? I can operate this application. What is the problem with the application? I don't understand this application. Have you ever used it? Yeah, I know. Do you have a minute? Yes, of course. Oh, great. Oke, dari contoh yang tadi tidak ada permintaan langsung dari Chen untuk meminta Haisa melakukan apapun. Nah, kita bisa lihat dari pertanyaan yang apakah kamu punya waktu sebentar atau do you have a minute. Dari pernyataan itu kita bisa lihat bahwa itu merupakan speech event. Nah, pengakuan bukan hanya untuk karena menyediakan waktu, melainkan juga kerelaan untuk melakukan tindakan yang tidak dinyatakan itu. Nah, jadi itu merupakan contoh dari speech event. Nah, manfaat kita menganalisis speech event ini adalah mengilustrasikan jenis hal yang dapat kita lakukan dengan kata-kata dan mengenali beberapa bentuk ucapan konvensional yang kita gunakan untuk melakukan tindakan-tindakan yang spesifik. Nah, itu merupakan speech event.